Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Dunia Seni Budaya yang akan membagi beragam wawasan luas dalam dunia karya seni maupun kebudayaan. Kali ini saya akan berbagi tutorial cara pembuatan cover makeup atau sering disebut beauty case yang sering digunakan oleh makeup artis atau rias pengantin. Di video kali ini saya hanya akan membagikan bayangan pembuatan cover makeup saja, tanpa terjun langsung dalam proses pembuatannya. Tidak lupa juga mengingatkan jika saya pribadi memiliki akun penjualan Instagram, yaitu Palu Art Case atau cover makeup Palu. Barangkali jika teman-teman ada yang ingin melakukan pemesanan. Baiklah, tanpa berlama-lama lagi, mari kita simak video pembuatan cover makeup atau beauty case. Sebelum Anda ingin membuat beauty case, baiknya disediakan dulu bahan-bahan seperti berikut. 1. Triplex 8 atau 9 mili. 2. Triplex 4 mili. 3. Lem fox kaleng besar 1 kg. 4. Lem kayu. 5. Lem Korea khusus rak. 6. Kulit KW atau kulit elastis. 7. Aluminium tulang berbentuk huruf L. 8. Mika. 9. Aksesoris hardcase seperti gagang, engsel, pengunci, siku, dan troli. 10. Cermin setebal 5 mm. 11. Paku berupa paku rivet, paku triplex, dan paku belah. 12. Baut, mor, dan ring. 13. Kaki meja plastik. 14. Wilayah kelistrikan berupa saklar on-off, kabel power komputer dan pasangannya, lalu fitting tempel, lampu LED, dan kabel. Tidak lupa juga sediakan alat-alat berat seperti bor dan beberapa mata bor, kemudian gergaji mesin, bisa juga gergaji biasa, lalu palu, tang, cutter, gunting, gurinda, amplas, dan lain-lain. Kita masuk pada proses pembuatan bagian pertama, yaitu membuat badan cover menggunakan multiplex atau triplex. Sebelum kita membentuk badan covernya, baiknya direncanakan terlebih dahulu cover makeup ukuran berapa yang akan kita coba buat. Apakah ukurannya kecil, sedang, ataupun besar. Sebab setiap ukuran mempengaruhi keseluruhan ukuran cover makeup yang nantinya akan kita buat. Saya sendiri biasanya membuat bentuk standar untuk penjualan saya, yaitu ukuran kecil 30 x 30 x 20 model sekat, kemudian 40 x 30 x 20 untuk ukuran sedang, dan 50 x 40 x 20 untuk ukuran yang besar. Jika Anda membuat yang lebih besar lagi, ya tidak masalah sih, asal diperhitungkan lagi ukuran multiplex yang digunakan. Sebab semakin besar covernya, maka beban di dalam juga akan semakin besar. Dan jika bahan dasarnya tipis, ditakutkan covernya cepat rusak. Kali ini saya akan mencontohkan pembuatan cover dengan ukuran 50 x 40 x 20 dengan sistem rak tingkat. Pemotongan triplex masing-masing 2 menggunakan gergaji mesin atau manual. Potong ukuran 52 x 20 cm, ukuran 40 x 20 cm, dan ukuran 52 x 40 cm. Setelah itu bentuk triplex yang sudah terpotong dengan menaruh ukuran 50 x 20 di bawah ukuran 50 x 40. Jangan lupa memasukkan lem kayu atau lem kapal yang sudah dicampur terlebih dahulu, agar covernya menjadi lebih kuat. Setelah diberi paku, kemudian lakukan hal yang sama pada potongan 50 x 20 di sebelahnya. Setelah berhasil mendapatkan bentuk kotak persegi panjang, letakkan bagian potongan 40 x 20, lalu keringkan. Biasanya saya sendiri menunggu selama setengah hari atau 1 hari, agar lemnya benar-benar kering dan melakukan bagian lainnya. Setelah kering, potonglah di ukuran 7 cm dari tubuh cover untuk membelah. Sebaiknya berhati-hati dalam bagian ini, agar ukurannya tetap simetris. Sedikit informasi sebelum teman-teman memasang,
Pastikan potongannya sudah sesuai, jangan sampai bengkok karena berpengaruh besar pada tekukan bentuk koper yang akan jadi nantinya. Pilihlah bagian-bagian multiplek atau triplek yang benar-benar lurus dan tidak ada lekukan-lekukan. Bagian 2. Bentuk kulit dan selimuti ke badan koper. Gunakanlah kulit utuh minimal 2 meter. Biasanya untuk bagian pemotongan kulit, saya melakukannya sambil menunggu lem pada badan koper agar benar-benar kering sebelum dibelah. Berikut adalah ukuran-ukuran kulit yang akan kita bentuk, yaitu 1 ukuran 50 x 40 2 lembar, ukuran 50 x 10 2 lembar, ukuran 50 x 18 2 lembar, ukuran 40 x 10 2 lembar, ukuran 40 x 18 2 lembar, ukuran 8 x 50 4 lembar, ukuran 8 x 40 4 lembar, ukuran 8 x 10 4 lembar, ukuran 8 x 15 4 lembar. Kemudian ukuran 8 x 15 lagi 2 lembar untuk sekat dalam. Lalu ukuran 8 x 26 2 lembar. Setelah semuanya terbentuk, selanjutnya tempel ukuran 50 x 40, 50 x 10, 50 x 18, 40 x 10, 40 x 18 di badan koper yang sudah dibelah. Proses penempelan pada bagian ujung yang terbuka harus diteruskan hingga masuk ke dalam koper agar terlihat lebih rapi dan kuat tanpa banyak sambungan. Setelah keseluruhan badan koper tercover, lakukan salah satu hal yang rahasia dari para pembuat koper makeup, yaitu membentuk kulit seperti lapisan siku. Caranya adalah dengan melipat dua ukuran 8 x 50 dan 8 x 40 di bagian tengah dari ukuran 8 cm dan membaginya jadi 4/4. Setelah dibagi, gunakan bolpen atau pensil untuk melapisi. Kemudian tempelkan lem fox, tunggu setelah kering, lalu lipatlah 2 cm dari ukuran 4 pada masing-masing bagian. Setelah jadi seperti ini, lalu tempelkan pada setiap ujung-ujung hingga sudut-sudut koper. Catatan, ketika melakukan pengeleman, usahakan di tempat yang rata atau tidak berdebu, dan menggunakan alat lem atau bisa juga sandal karet yang dibentuk agar lemnya yang kita gunakan lebih irit dan merata. Minimal tunggu sekitar 5-10 menit, agar lemnya terlebih dahulu kering sebelum ditempelkan. Nah, setelah selesai proses penempelan kulit bagian luar, kita lanjut ke bagian 3. Bagian 3 adalah pemasangan aksesoris hardcase. Pada bagian ini mungkin sudah banyak di channel-channel lain para pembuat hardcase. Akan tetapi tetap saja kita tetap bahas, biar teman-teman tidak perlu lagi mencari ke tempat lain. Aksesoris hardcase yang kita gunakan dapat diperoleh di toko-toko hardcase atau pemesanan secara online. Saya pribadi karena berada di wilayah timur, sangat jarang ada penjualan aksesoris hardcase. Meskipun ada, pasti harganya sangat mahal. Untuk produksi-produksi di atas satu koper, biasanya saya lebih memilih pembelian secara online. Terlebih dahulu kita akan memasang engsel. Saya menggunakan engsel yang tidak berputar penuh, putarannya setengah saja agar koper dapat terbuka dengan baik. Engsel dipasang di bagian belakang koper dan menggunakan paku rivet. Bisa juga menggunakan baut. Terlebih dahulu teman-teman harus melubangi posisi lubang baut atau rivet menggunakan mata bor yang sesuai. Jika terlalu kecil, biasanya baut yang kita pasang akan kesulitan masuk. Gunakanlah mata bor 3 mm, biasanya sudah sesuai dengan lubang engselnya. Hal yang sama kita gunakan juga untuk pengunci. Akan tetapi sebaiknya untuk pengunci kita menggunakan paku belah. Selain tidak mudah dibuka, juga lebih simpel pengunciannya. Kemudian ganggang koper. Usahakan posisinya tepat berada di tengah, lalu lubangi menggunakan mata bor yang lebih besar, sesuai dengan baut bawahan ganggang. Jika tidak ada baut bawahan, teman-teman bisa membeli di toko-toko elektronik atau toko hardware. Dan yang agak rumit adalah pemasangan troli atau roda koper. Di penjualan-penjualan online tertentu, kadang kita dapat meminta ukuran yang sesuai dengan bentuk koper yang akan kita buat. Akan tetapi,
Sarannya saya beli saja dalam bentuk utuh dan potong sendiri, karena terkadang ukurannya kurang sesuai dan tetap saja harus dipotong lagi. Kemudian pasang siku 8 buah di setiap sudut-sudut menggunakan paku rivet. Saran jangan menggunakan baut karena di bagian siku adalah front penyelamat utama bagi koper jika harus terpasang dengan baik dan kuat. Troli ditempelkan pada bagian bawah, sebelah kanan bagian atas dan sebelah kiri adalah bagian roda. Kemudian bor pada lubang-lubang troli di koper dan masukkan lagi baut atau paku. Kemudian bor pada lubang-lubang troli di koper dan masukkan lagi baut atau paku belah yang lebih besar karena jarak dalam lubang baut pada troli lumayan panjang. Jangan lupa memasang kaki penyangga agar tidak terlalu membuat troli lecet. Sekarang kita masuk ke bagian 4, yaitu merakit kelistrikan dan pemasangan cermin. Sebelum merakit kelistrikan, pastikan Anda sudah memesan cermin terlebih dahulu. Gunakan cermin setebal 5 mm. Jangan kurang sebab sangat rentan untuk dilubangi. Beberapa pembuat biasanya memesan ukuran di bawah 5 mm, yang pada akhirnya setelah terpasang akhirnya cerminnya pecah juga. Sarannya tetap menggunakan yang ukuran 5 mm. Pertama, Anda harus melubangi sisi-sisi bagian bawah langit koper di sebelah kanan untuk ditempelkan saklar on-off dan lubang sambungan listrik. Lalu siapkan 6 buah fitting tempel. 6 buah fitting tempel ini kemudian Anda potong bagian atasnya agar tidak terlalu memakan tempat. Setelah itu, pasang kabel penyambung dari satu fitting ke fitting lainnya. Ini disebut paralel atau seri atau apa ya, lupa. Pokoknya seperti itu. Setelah itu kita melubangi cermin. Jika Anda tidak bisa atau tidak memiliki alat untuk pelubangnya, Anda bisa meminta pada tempat-tempat penjualan cermin. Akan tetapi, jelas akan memakan budget yang cukup tinggi, sebab menghitung berapa besar lubangnya dan berapa lubang yang dibutuhkan. Untuk cara pelubangannya, lubangi cermin di samping kiri dan kanan untuk kemudian dimasukkan fitting tempelnya. Setelah selesai, masukkan cermin perlahan ke dalam koper bagian atas. Jangan lupa di bagian dalam sudah terpasang lapisan cermin. Saya biasanya menggunakan styrofoam untuk melapisi bagian dalam cermin. Lalu, pasang cermin secara perlahan. Setelah selesai, tempelkan karpet karet yang sekitar berukuran tebal 1-2 cm dan lem menggunakan lem Fox. Catatannya, pastikan fitting dan rakitan listrik sudah terpasang dengan baik dan aktif, karena jika tidak, Anda akan kesulitan lagi membuka tempelan untuk memperbaiki bagian fitting yang terlepas atau tidak aktif. Kita masuk pada bagian 5, yaitu pembuatan dan pemasangan rak tingkat. Nah, pembuatan dan pemasangan rak tingkat ini menurut saya pribadi adalah hal yang paling sulit, sebab keahlian hitung-menghitung akan diperlukan di sini. Sedang saya sendiri hanya penggila musik tradisi dan tidak begitu tahu-menahu tentang perhitungan rumus-rumus. Jika Anda ahli atau sering membuat barang-barang yang simetris, mungkin ini lebih mudah. Kita menggunakan triplek yang lebih tipis dari badan koper. Biasanya saya menggunakan ukuran 4 mm dan tetap juga menggunakan 8 mm untuk bagian samping. Pertama, bentuklah triplek seukuran 28 x 12 atau kurangi sedikit. Lalu bagian atas ukuran 12 x 3 cm dan ukuran 28 x 3 cm. Kemudian tempel menggunakan lem Korea karena bagian ini tidak bisa dipasangi paku, kecuali di bagian triplek yang menggunakan ukuran 8 mm. Buatlah 4 buah lalu susun 2. Kemudian aluminium tulang sebelumnya harus kita potong-potong dulu seukuran stick es krim dengan panjang 14 cm 8 buah dan 7 cm 8 buah. Stick-stick itu kemudian kita lubangi menggunakan bur sesuai ukuran lubang untuk paku belah. Sebelumnya, rak-rak yang telah dibuat dilapisi dulu dengan sisa kulit yang sudah kita bentuk, lalu melubangi masing-masing rak untuk tempat bagian stick. Gunakan stick berukuran 18 di bagian bawah dan stick ukuran 7 cm untuk penghubung rak bawah dan rak atas. Dan seperti ini bentuk pemasangannya.
Kemudian sekat yang sudah berhasil kita bentuk di awal dibentuk menjadi kotak dan sekat ukuran kecil diletakkan sesuai ukuran dua rak yang berjejer. Lalu ujung stick bawah diletakkan pada sekat yang berguna memainkan rak keluar dari koper. Setelah selesai, tambahkan kaca mika agar terlihat lebih beautiful. Seusai itu, masukkan perlahan ke dalam koper. Jangan paksakan agar kulitnya tidak rusak. Nah, setelah semuanya selesai, kita tinggal memasukkan bola lampu di dalam cermin, dan koper makeup pun jadi. Selesai sudah perjumpaan kita di teori pembuatan koper makeup ini. Kedepannya, insya Allah saya akan melakukan tutorial secara langsung dengan alat dan bahan yang sesuai dengan apa yang sudah saya jelaskan di atas. Untuk itu, jangan lupa subscribe, like, share, dan komen di bawah ini agar tidak ketinggalan video-video menarik tentang karya seni dan budaya. Terima kasih atas perhatiannya dan sampai jumpa.